Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Tasya Rianti selaku moderator dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Tasya. Selanjutnya ada Haura Fatia, dan yang ketiga ada Maulida Aulia, dan yang terakhir ada Meli Seviana. Kami akan membahas mengenai ekokritik sastra dan antropologi sastra. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Haura. Kepada Haura, saya persilakan. Pengertian ekokritik. Apa itu ekokritik? Istilah ekokritik berasal dari bahasa Inggris, yaitu eco-criticism, yang merupakan bentukan dari kata ecology dan kata criticism. Ekologi dapat diartikan sebagai kajian ilmiah tentang pola hubungan antara tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan, dan manusia terhadap satu sama lain dan terhadap lingkungannya. Kritik dapat diartikan sebagai bentuk dan ekspresi penilaian tentang kualitas-kualitas baik atau buruk dari sesuatu. Jadi, secara sederhana, ekokritik dapat dipahami sebagai kritik yang berwawasan lingkungan. Kemudian, paradigma ekokritik. Ekokritik memiliki paradigma dasar bahwa setiap objek dapat dilihat dalam jaringan ekologis dan ekologi. Dapat dijadikan ilmu bantu dalam pendekatan kritik tersebut. Kemunculan ekokritik tampaknya merupakan konsekuensi logis dari keberadaan ekologis yang makin memerlukan perhatian manusia. Selama dalam dominasi orientasi kosmosentris, teosentris, antroposentris, dan logosentris, keberadaan ekologis tersatu jauh dari pusat orientasi pemikiran dan bahkan terpinggirkan sehingga dapat akhirnya terlupakan. Kondisi demikian disebabkan oleh ketidakseimbangannya dominasi budaya yang tersatu eksploitatif terhadap alam. Hal ini tampaknya berpangkat dari pola pikir dikotomis natural culture, alam atau budaya, kebudayaan melawan alam. Menurut Rousseau, pelopor zaman romantik, manusia justru terasingkan dari dirinya sendiri oleh kemajuan ilmiah dan oleh kebudayaan pada umumnya, dan untuk menjadi sembuh dari aliansi ini, manusia harus kembali ke keadaan alamiah. Pola pikir dikotomis oposisional sudah selayaknya dirombak. Hal ini memerlukan keberanian dalam pembaruan pola pikir. Dalam paradigma nature, nurture, dan culture, jaringan ekologis membentuk keterkaitan antara alam, pemeliharaan, dan budaya dalam suatu ekosfer. Dengan triade tersebut, paradigma ekokritik menjadi lebih memadai. Dengan demikian, objek kajian ekokritik harus dilihat dalam paradigma tersebut. Kemudian, teori ekokritik. Teori ekokritik, paradigma teori sastra. Teori ekokritik bersifat multidisiplin. Di satu sisi, ekokritik menggunakan teori sastra dan di sisi lain menggunakan teori ekologi. Teori sastra merupakan teori yang multidisiplin, begitu pula juga dengan teori ekologi. Dalam aras teori sastra, teori ekokritik dapat dirunut dalam paradigma teori mimetik yang memiliki asumsi dasar bahwa kesusastraan memiliki keterkaitan dengan kenyataan. Sejak zaman Yunani hingga kini, paradigma teori mimetik mengalami berbagai peralihan, mulai dari paradigma imitasi Plato, rekreasi Aristoteles, refleksi Stendhal, refraksi Levin, difleksi Trotsky, difrasi Baudrillard,
sampai paradigma deformasi. Di samping itu, ekokritik dapat dirunut dalam paradigma triade Taine tentang ras, momen, dan mite yang menjelaskan bagaimana proses kreasi digerakkan oleh faktor sosial, iklim, dan biologis. Wadek, Warren 1989. Berkat perjumpaan dengan teori ekologi, teori sastra semakin berkembang dan menumbuhkan ekokritik. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Meli. Kepada Meli, saya persilakan. Selanjutnya yaitu metode ekokritik. Terdapat dua pendekatan utama dalam ekokritik, yaitu pendekatan wacana dan pendekatan realita. Pendekatan wacana menekankan pada penelitian pustaka dan pendekatan realita menekankan pada penelitian lapangan. Objek ekokritik. Ekokritik memiliki objek kajian yang sangat luas, seperti sastra, seni budaya, dan lain-lain. Dalam tulisan ini, objek ekokritik yang akan dijadikan bahan kajian adalah kesusastraan dalam paradigma nature, nurture, dan kultur. Antropologi sastra adalah analisis dan pemahaman terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan kebudayaan. Dalam perkembangan selanjutnya, definisi tersebut disertai dengan pemahaman dalam perspektif kebudayaan yang lebih luas. Perubahan yang dimaksudkan juga mengikuti perkembangan sosiologi sastra yang semula hanya berkaitan dengan masyarakat yang ada dalam karya sastra, kemudian meluas pada masyarakat sebagai latar belakang penciptaan sekaligus penerimaan. Antropologi sastra memiliki tugas yang sangat penting untuk mengungkapkan aspek-aspek kebudayaan, khususnya kebudayaan masyarakat tertentu. Karya sastra dalam bentuk apapun, termasuk karya sastra yang dikategorikan bersifat realistis, tidak pernah secara eksplisit mengemukakan muatan-muatan yang akan ditampilkan serta ciri-ciri antropologis yang terkandung di dalamnya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Maulida. Kepada Maulida, saya persilakan. Materi berikutnya, ciri-ciri antropologi sastra. Antropologi sastra dianggap sebagai memiliki nilai tersendiri sehingga mutlak perlu didefinisikan, dikembangkan, dan dilembagakan. Yang pertama yaitu antropologi sastra berfungsi untuk melengkapi analisis ekstrinsik di samping sosiologi sastra dan psikologi sastra. Yang kedua, antropologi sastra berfungsi untuk mengantisipasi, mewadahi kecenderungan-kecenderungan baru, hasil-hasil karya sastra. Di dalamnya banyak dikemukakan masalah-masalah kearifan lokal. Yang ketiga, antropologi sastra jelas diperlukan dalam kaitannya dengan keberadaan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung beraneka ragam adat kebiasaan seperti mantra, pepatah, lelucon, moto, pantun, dan sebagainya, yang sebagian besar juga dikemukakan secara estetis dalam bentuk sastra. Yang keempat, antropologi sastra merupakan wadah yang sangat tepat bagi tradisi dan sastra lisan yang selama ini menjadi wilayah perbatasan disiplin antropologi dan sastra. Yang kelima, antropologi sastra dengan sendirinya mengantisipasi kecenderungan kontemporer, yaitu perkembangan multidisiplin. C. Antropologi dan sastra. Secara akademis institusional, hubungan antara sastra dan antropologi dapat ditelusuri melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui akar kata. Literatur seperti digunakan dalam bahasa-bahasa barat yang secara keseluruhan berasal dari bahasa Latin atau literatura, berarti huruf atau tulisan. Sedangkan karya antropologi dalam bentuk apapun adalah tulisan atau dapat ditranskripsi sebagai tulisan. Dalam hubungan inilah berkembang etnografi yang pada dasarnya tidak berbeda dengan novel, mantra dengan puisi, seni pertunjukan dengan drama, dan sebagainya.
khazanah budaya masyarakat lama, kearifan lokal, dan berbagai bentuk kearifan lain seperti pepatah, peribahasa, dan semboyan. Menampilkan makna yang relatif sama, baik terhadap antropologi maupun terhadap kritikus sastra. Sastra lisan misalnya masih merupakan perdebatan apakah termasuk bidang kajian antropologi atau sastra. Yang kedua, istilah sastra berasal dari bahasa Sanskerta. Sas plus tra, berarti alat untuk mengajar, baik sebagai tulisan maupun sebagai alat untuk mengajar. Antropologi sastra diharapkan dapat mempertahankan keseimbangan antara unsur-unsur antropologi dan sastra. D. Antropologi sastra ke depan. Paling sedikit ditemukan 3 alasan yang dapat menopang keberlangsungan antropologi sastra sebagai interdisiplin, yaitu yang pertama disiplin ilmu, yaitu antropologi, khususnya antropologi budaya dan sastra mempermasalahkan sistem simbol secara intens, khususnya sistem simbol bahasa. Yang kedua, disiplin ilmu tersebut mempermasalahkan relevansi manusia sebagai manusia budaya. Yang ketiga, disiplin ilmu itu mempermasalahkan sekaligus mengklaim tradisi lisan sebagai wilayah penelitian masing-masing. Artinya minimal antropologi dan sastra memiliki 3 wilayah dengan ciri masing-masing, yaitu sistem, simbol, manusia berbudaya, dan tradisi lisan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semua, saya akan menyampaikan kesimpulan materi kami pada hari ini. Antropologi sastra adalah kajian dengan menggabungkan hakikat karya sastra dengan antropologi merupakan model penelitian interdisiplin yang baru. Diduga antropologi sastra memiliki kemampuan maksimal untuk mengungkap berbagai permasalahan, khususnya dalam kaitan dan kearifan lokal, mitos, sistem religi, dan berbagai permasalahan kebudayaan lain. Meskipun demikian, sampai sekarang dalam bidang akademis, antropologi sastra belum diakui keberadaannya dan analisis yang mencoba memahami karya sastra dengan menggunakan pendekatan secara antropologis masih kurang. Sekian dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.